Ketika negara kita bertahan meskipun kita digempur habis-habisan sama antek-antek anjing peliharaan CIA guys. Tetap negara kita bisa resilient, bisa survive, menang bahkan. Kenapa? Ya memang kita diuntungkan. Nah, perang dagang kan dengan Amerika Serikat. Ya dong, kita cek dong data. Dari 650 triliun ternyata hampir 50% loh guys. Jadi sekitar 42-43% itu berasal dari barang ekspor kita ke Amerika Serikat. Jadi surplus dagang kita di tahun 2025, by the way data gue cuma sampai November 2025, itu udah positif 650 triliun. Dari 650 triliun, 280 triliun dari Amerika Serikat surplus dagang kita. Ini membuktikan ramalan Benix yang bener. Indonesia diuntungkan dari perang dagang ini, sangat-sangat diuntungkan. Udah bertahun-tahun gue bilang, tapi kenapa masih banyak ya guru besar, profesor S3 pengkhianat bangsa bikin analisa-analisa palsu, kayak orang bego, kayak kurang gizi, orang stunting lu memang lu. Percuma gelar lu S3 lu. Otak lu cuma 5 ons lu, goblok lu. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya, memang fungsinya anjing peliharaan asing ini, media-media peliharaan George Soros ini apa? Fungsi mereka adalah memecah belah bangsa supaya lu tambah goblok. Udah lu nggak usah lah dengerin itu bekicot itu, nggak ada otak semuanya, nggak ada otak, goblok, betul-betul goblok, fatal lu kegoblokan lu. Dan Indonesia yang paling penting sih Indonesia ya, kita nggak usah pikir manusia stunting itu yang nggak ada otak itu. Kita kembali ke Indonesia aja, fokusnya gimana Indonesia bisa jadi lebih baik guys. Kalau kita mau terus-menerus surplus dagang, maka rupiah jujur nih memang wajib melemah. Tapi ya sayangnya lagi-lagi ya, media-media anjing peliharaan George Soros, para pengkhianat bangsa ini, ketika rupiah melemah marah menebarkan teror. Seolah-olah Indonesia bakal bubar. Enggak lah. Ternyata terbukti hari ini negara Indonesia memang negara eksportir. Lah kalau kita negara eksportir, penghasilan kita dalam dolar, tentu kita lebih senang kalau dolar itu menguat dan rupiah melemah. Masuk gak sih di otak lu? Jangan goblok lu mau aja dikibulin sama media-media palsu ini, sama Profesor S3 Hitler, pengkhianat bangsa itu. Jangan mau lu. Kenapa? Karena kalau sebetulnya nih rupiah melemah, artinya harga barang-barang made in Indonesia jadi lebih murah buat para pembeli di luar negeri. Ekspor kita naik karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Nah memang sisi negatifnya impor jadi lebih mahal karena ketika kita beli barang dari luar negeri kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak, dan ini bisa berdampak nih bagi pengusaha-pengusaha dan konsumen yang hobinya pakai barang impor. Tapi di sisi lain akan makin banyak pengusaha-pengusaha dan konsumen yang mencari alternatif lebih murah menggunakan barang produksi lokal. Yang ujung-ujungnya apa? Kalau semakin mahal barang impor, ya orang jadi males beli barang impor.